Halo everyone, jumpa lagi bersama saya Ustadz Rohim dan ini Ustadz Khalid Al-Ansari. Oke, terima kasih Ustadz Khalid atas kehadirannya. Anak-anak semuanya, siswa SD Muri yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan ada program spesial Ramadan Ustadz, yaitu kita kasih nama podcast spesial Ramadan. Jadi anak-anak nanti silakan didengarkan sampai habis ya. Oke, Ustadz Khalid, ini kita temanya yaitu puasa. Sejak kapan sih umat Islam itu diperintahkan untuk berpuasa? Oke, terkait sejak kapan umat Islam diperintahkan untuk berpuasa, sebenarnya ibadah puasa ini jauh sudah turun sebelum diangkatnya Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad di kalangan Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semuanya berpuasa. Ada yang berpuasa berbulan-bulan, 6 bulan. Ada yang berpuasa dari pagi sampai malam, malam puasa lagi. Itu banyak sekali model-model puasa. Akan tetapi karena syariat yang terbaru di mana Allah menurunkan Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, disebut dalam sebuah kitab yaitu surat Al-Baqarah, disebutkan bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh iya, anak-anak ya, sepertinya ayat tadi itu sangat familiar ya. Iya, benar sekali. Ustadz Rohim ulangi lagi ya. Ustadz Rohim hafal insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi anak-anak nanti semuanya dihafal ya surat ini karena surat ini sangat familiar sebagai kaidah pertama pondasi awal dalam kewajiban dari puasa Ramadan. Oke. Berarti setiap nabi itu diutus oleh Allah untuk berpuasa, tetapi caranya mungkin ya Ustadz ya caranya berbeda-beda, benar sekali. Iya, saya pernah juga dengar katanya puasa Daud itu ya. Iya. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, karena mungkin Nabi Muhammad ini kan nabi yang terakhir ya. Jadi mungkin menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya sehingga puasa Ramadan ini spesial, benar sekali gitu ya. Jadi puasa itu diperuntukkan untuk siapa Ustaz? Apakah anak kecil-kecil itu juga kayak kita ini ya, anak-anak semuanya yang kelas 1 sampai kelas 6 yang masih balik, itu status hukumnya bagaimana Ustaz? Apakah terkategori wajib atau terkategori sunnah atau bagaimana? Terus kalau itu pahalanya untuk siapa Ustaz? Kalau yang masih belum balik itu. Oke, terkait pertanyaan tersebut, kapan sih seorang muslim itu diwajibkan untuk berpuasa? Nah, jika seorang muslim itu mengetahui bahwasanya ayat tersebut kutiba alaikumusiyam yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Jika dia sudah bersahadat, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya, dan sudah mengetahui bagaimana tata cara berpuasa tersebut, maka dia harus berpuasa. Mungkin bisa diibaratkan jika umur seorang anak itu masuk usia 7 tahun, maka dia diperintahkan untuk sholat. Ya kan Pak Bacim ya? Nah, jadi umur segitu itu memang sudah diperintahkan untuk sholat. Dan umur mukallaf, seorang yang dikatakan mukallaf itu apa Ustaz? Mukallaf adalah orang yang dikenakan antara dosa dan juga pahala. Oh, orang yang sudah kena beban hukum itu ya? Dibebani sudah hukum. Balik gitu. Sudah balik. Nah, itu sudah termasuk yang dia wajib untuk berpuasa. Tapi kalau sebelumnya yang masih belum balik bisa belajar ya. Nah, pahalanya bagi siapa? Jika seorang orang tuanya itu menyuruh kepada kebaikan, maka pahala untuk orang tuanya juga. Dan juga untuk si anak tersebut. Untuk melatih sebagai motivasi juga supaya tidak kaget ketika sudah besar harus berpuasa 1 hari penuh seperti itu Pak Okin. Terus ini Ustaz, saya juga ini kan ya ayyuhalladzina amanu ya Ustaz ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman. Apakah ini maaf ini ya di sebagian masyarakat kita yang sudah terkategori balik itu ya, mohon maaf sekali lagi masih banyak yang belum puasa. Ini bagaimana Ustaz pandangannya Ustaz? Mungkin ada sebagian dari kita yang dia itu membatalkan puasa atau dia tidak berpuasa pada tengah hari puasa Ramadan. Mungkin ada beberapa sebabnya Pak Rahim.
Mungkin di antara dia sakit, mungkin Oh iya. mungkin dia sedang safar. Itu yang diperbolehkan Ustaz ya. Iya, untuk membatalkan Membatal puasa. puasa. Atau mungkin ibu-ibu atau Yang sedang saudara-saudari menyusui itu ya. yang sudah balik, dia mendapatkan menstruasi seperti itu dan lain sebagainya, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Oke. Mm-mm. Ini Ustaz, kalau kita sudah diajari puasa dari kecil nih ya, Mm-mm. terus besar, ketika kita sudah balik otomatis kita sudah wajib untuk melaksanakan puasa Iya, ya. benar sekali Pak Rocky. Terus yang belum balik berarti pahalanya itu untuk Kedua orang tuanya. tua kita. Mm-mm. Jadi adik-adik semua anak-anak yang masih belum balik ya, siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya Ustaz ya, maka berlatih untuk Berpuasa sejak dini. Berarti puasa itu apakah sampai ada batasannya Ustaz? Artinya waktunya di syariatnya tidak ada ya, artinya semampunya saja ya. Iya, kalau untuk anak yang mungkin sebagai dia motivasi untuk bisa berlatih puasa sampai tengah hari mungkin. Tengah hari sampai zuhur ya Ustaz iya. ya. Tapi alangkah baiknya jika ditahan sampai maghrib. Mungkin seperti ini. Bentar lagi azan, harus kuat. Atau kita berikan reward atau motivasi yang lainnya. Nanti kalau adik sudah bisa selesai puasa 1 hari ini, nanti ayah atau bunda akan belikan hadiah apa misalnya gitu. Itu boleh tuh ya? Boleh. Kalau pengalamannya Ustaz sendiri waktu kecil gimana Ustaz? Jadi anak-anak mungkin pengen tahu ya. Jadi Ustaz Khalid waktu kecil itu puasanya seperti apa? Monggo Ustaz, ceritakan sedikit. Barangkali bisa memotivasi puasa anak-anak. saya Pak Rocky waktu kecil mungkin sama seperti anak-anak sebelumnya. Jadi kadang sehari puasa, sekali enggak. Bukan puasa Daud ya Ustaz. Ya, bukan puasa Daud, tapi itu pas puasa Ramadan. Jadi itu pertama. Kemudian puasa Ramadan yang berikutnya saya setengah hari. Kelas berapa Ustaz? Hah? Kelas berapa itu? Itu kurang lebih masih TK itu. Oh, TK sudah puasa duhur ya? Sudah. Iya. Subhanallah. Kadang yang lebih pokoknya ada ketemu azan gitu saya buka Pak Rocky. Berarti duhur, asar, maghrib 3 kali. 3 kali. Ya, ketemu azan duhur saya buka, azan asar saya buka lagi gitu. Oke. Itu untuk melatih saya sendiri. Gitu. Alhamdulillah pas waktu sebelum SD saya sudah 1 Puasa hari maghrib ya. penuh alhamdulillah. Jadi seperti itu ya kalau Ustaz Khalid. Kalau Ustaz Rohim kelas 2 itu baru puasa duhur. 2 SD? Iya. Atau 2 SMP? 2 SD lah. 2 SD, kelas 3, kelas 4 sudah mulai puasa maghrib insyaallah. Alhamdulillah ya. Jadi mungkin prosesnya berbeda-beda. Iya, Jadi benar satu sekali. orang dengan yang lain juga berbeda. Jadi anak-anak yang masih puasa duhur kelas 1, kelas 2 ditingkatkan Ustaz ya. Puasa duhur terus kemudian dilatih besoknya puasa asar atau ya menjelang maghrib. Iya, mungkin karena kondisi juga Pak Rokim. Jadi kalau waktu kita kecil dulu karena tidak ketemu dengan gadget mungkin ya, kita masih sering main bola. Waktu dulu Jadi energi yang tercurah lebih banyak besar. ya. Jadi sekarang anak-anak itu kan udah megang HP, main santai di rumah gitu ya. Free Fire atau main Mobile Legend gitu, anteng sampai maghrib Mending gak baca makan kuat Pak Rokim. mending baca Quran Ustaz. Benar sekali. Kalau bisa sekarang ada gadget install dengan aplikasi Al-Qur'an ya enggak? Gitu ya. Terus Ustaz, kalau kita bicara tentang puasa ini ya, pastikan Allah menurunkan perintah puasa itu pasti ada sesuatu hal yang besar di balik itu semua. Apa sih manfaat puasa bagi kita semua ini? Jadi manfaatnya itu. Oh, manfaatnya puasa sangat banyak sekali Pak Rokim. Di antaranya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Orang yang berpuasa akan memberikan kesehatan. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Oh gitu ya. Itu salah satunya menjaga kesehatan. Dan yang kedua adalah untuk menjaga stamina kita juga. Jadi mungkin kita hari-hari sebelumnya di luar Ramadan kita aktivitas kita sangat banyak. Ketika pas Ramadan kita kurangi dan itu membuat kita badan kita istirahat. Istirahat ya. Dari segi kesehatan. Kalau Iya, dari segi benar iman sekali. sendiri Ustaz, Bagaimana? dari segi sosial terus apakah manfaatnya juga itu? Misalnya gini. Kalau kita pernah mendengar ya, jadi puasa itu selain melatih kita untuk biar badan sehat, itu juga melatih rasa sosial kita Ustaz ya. Jadi bagaimana kita bisa merasakan, oh ternyata
rasa lapar itu seperti ini. Iya, benar sekali. Jadi sehingga kita lebih empati lagi kepada fakir miskin. Jadi kita bisa merasakan bagaimana penderitaan yang diderita oleh orang-orang fakir dan miskin yang tidak pernah makan atau bahkan tidak menjumpai makanan dalam satu hari sekalipun. Jadi kita bisa merasakannya sebagai rasa sosial kita, rasa syukur kita ya. Rasa syukur kita kepada Allah. Maka kita sedikit yang kita makan atau sedikit rezeki yang kita punya, maka kita harus syukuri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim. Apa Ustaz? Yang berbunyi la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Dan sebaliknya barang siapa yang dia kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, maka adabnya Allah sangatlah pedih. Oh gitu ya. Banyak bersyukur Pak Hakim. Ini mungkin bisa. Jadi anak-anak itu kan pasti mempunyai ini. Pertanyaan saya waktu masih kecil juga seperti ini. Apa sih yang membatalkan puasa? Gini, mudahnya gini aja. Apakah gosok gigi? Gosok gigi. Itu apakah termasuk membatalkan puasa, Ustaz? Iya. Terkait menggosok gigi, Pak Rakim, gosok gigi itu namanya siwak kalau dalam bahasa Arab siwak, kita bersiwak. Bukan siwak itu ya? Iya, jadi memang kalau di Arab itu ada namanya kayu siwak khusus dan itu banyak manfaatnya. Tapi di Indonesia nggak mungkin toh kita akan mencari kayu siwak dan tidak mungkin. Ada kayu rotan. Iya, ada juga ada batang bambu atau batang dari pohon jambu misalnya. Kita pakai siwak, gigi kita rompal semua, jadi nggak boleh dipakai. Jadi yang ada adalah sikat gigi. Di antaranya ada pasta gigi. Boleh pakai pasta gigi, Ustaz ya? Boleh, karena asalkan tidak ditelan ya. Asalkan nggak boleh ditelan. Jadi kumur-kumur ambil sedikit, telan sedikit. Jangan sampai pasta giginya rasa stroberi enak Pak Hakim. Tidak boleh, Ustaz ya. Tidak boleh. Jadi untuk bersiwak kita menggunakan sikat gigi itu boleh ketika puasa Ramadan walaupun di tengah hari seperti ini. Jadi kita boleh untuk bersiwak karena apa? Menjaga kesehatan dan juga bersiwak adalah salah satu ibadah. Sebagaimana kita selesai berwudu, kita harus bersiwak. Oh gitu ya, Ustaz ya. Bangun tidur kita harus bersiwak. Siwak arti di sini adalah sikat gigi. Gitu ya. Siwak yang kayak kecil itu kamu sholat ke masjid bawa pasta gigi. Ya tapi menggunakan siwak kalau bisa sekarang banyak dijual loh Pak Rakim ya. Jadi kayu siwak itu bisa dipraktis di bawah selain gosok gigi, Ustaz, barangkali hal yang dibolehkan yang sekiranya Ustaz tahu yang sering apa sih, misalnya apakah korek-korek kuping, terus kemudian apalagi mandi keramas, terus kemudian muntah, apakah itu membatalkan puasa, Ustaz? Iya. Apa saja sih yang membatalkan yang membatalkan puasa itu apa sih? Yang membatalkan puasa itu adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita dengan sengaja dan itu merubah rasa di dalam tenggorokan kita dan bisa membuat kita kenyang dan menghilangkan lapar dan dahaga. Itu bisa membatalkan puasa. Atau apa saja yang keluar dari berapa lubang itu lubang itu. Jadi misalnya lubang kemaluan gitu dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan puasa. Gitu. Jadi kalau bohong itu tidak membatalkan puasa, Ustaz ya. Menangis. Iya, bohong, menangis, kemudian marah-marah. Itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Jadi seringkali waktu kecil saya itu kan sama orang tua, puasa enggak boleh marah-marah, nanti puasanya batal. Itu enggak benar. Yang benar adalah mengurangi pahala puasa. Gitu, tapi diem Pak Ocim, diem itu bisa membatalkan puasa loh, tahu enggak? Diam apa, Ustaz? Diam-diam kita minum sirup marjan atau diam-diam kita makan sate padang. Itu membatalkan puasa Pak Hakim. Jadi jangan ditiru ya. Kalau lupa banyak gimana, Ustaz? Habis makan satu piring, habis minum lupa? Kalau lupa itu nggak apa-apa Pak Hakim. Tapi jangan sering-sering lupa ya. Itu repot tadi Pak Hakim. Oke. Jadi itu tadi ya, kalau saya simpulkan tadi, kalau yang membatalkan puasa tadi memakan, memasukkan sesuatu dalam mulut yang mengenyangkan, mengubah rasa dengan sengaja. Dahaga, ya itu bisa membatalkan puasa. Terus kemudian yang membatalkan puasa, bukan membatalkan, Ustaz ya, mengurangi pahala puasa tadi. Marah, berbohong, terus mungkin memaki-maki temennya, mengejek temennya. Itu ya. Kalau gini, Ustaz,
puasa tetapi tidak sholat. Nah, itu bagaimana? Sering ini. Iya, banyak. Jadi, aku mending puasa, cuma saking capeknya tidur, males bangun, gak sholat. Oke. Itu apakah termasuk membatalkan puasa atau dua hal yang berbeda, Ustaz? Iya, benar sekali Pak Ajim. Jadi puasa dan sholat adalah dua hal ibadah yang berbeda. Puasa ada syariat itu sendiri, tata caranya sendiri, dan juga sholat ada perintah dan syariat itu sendiri, tata caranya juga berbeda daripada puasa. Sedangkan bagaimana apabila seorang itu dia puasa tapi dia tidak sholat, atau sebaliknya dia sholat tapi dia tidak puasa. Maka itu dua hal yang berbeda. Akan tapi perlu sampean tahu bahwa Pak Rokim harus tahu dan teman-teman semuanya harus tahu bahwa mengamalkan suatu ibadah sedikit saja di bulan suci Ramadan, pahalanya akan berlipat-lipat ganda dan akan dinilai suatu ibadah yang besar di sisi Allah di bulan suci Ramadan. Nah, itu betapa pentingnya bulan suci Ramadan dan besarnya pahala dan besarnya ampunan. Oh iya, ini hampir kelupaan. Keutamaan puasa tadi, segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Iya. Iya kan, betul ya. Terus kalau kemaksiatan apakah juga termasuk dilipat gandakan, Ustaz? Benar sekali. Oh, gitu ya. Ibadah sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan. Dan sebaliknya juga kejahatan dan juga keburukan sekecil apapun gitu ya, maka Ustaz, akan ya? dilipat gandakan pula. Ya Oleh karena itu Allah. harus dijauhi kejahatan dan tingkatkan kebaikan. Gitu, Oke, anak-anak. Jadi mumpung ini masih puasa ya, Ustaz ya. Allah memberikan, kalau di supermarket, di mal-mal itu ada obral, pahala besar-besaran. Tapi juga perlu diingat bahwa neraka ditutup, surga dibuka. Surga dibuka lebar-lebar, setan dan iblis semuanya dibelenggu. Tetapi kenapa masih ada kemaksiatan? Karena begini Pak Rojim, memang benar setan, jin, iblis itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Akan tetapi ingat, kita hafalkan di surat An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Sesungguhnya setan itu selalu membisikkan was-was. Apa itu was-was? Adalah perasaan ragu-ragu, terus perasaan yang ingin melakukan kejahatan, keburukan, fi sudurin nas, di hati manusia. Karena apa? Nafsu. Itu berbeda ya. Jadi nafsunya itu terlalu besar. Berarti dalam diri sendiri, Ustaz, ya? Iya, kita harus perangi diri sendiri kita. Tidak hanya kita menahan lapar, tapi menahan hati kita untuk melakukan kejahatan gitu Pak Rokim. Oh iya. Ada ini, Ustaz, hadis atau apa namanya? Jadi puasa yang tidak dapat apa-apa itu. Oh, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaganya saja, tapi iya. tidak mendapat pahala. Ya, itu karena niatnya Pak Rokim. Jadi niatnya itu hanya untuk berpuasa saja, menahan lapar saja, dan tidak mengetahui bagaimana ilmunya ketika orang berpuasa seperti apa. Beda Pak Rokim. Jadi seperti ini ibaratnya Pak Rokim ya. Jika ini minta tolong, Ustaz. Enggak dengerin anak-anak. Oke. Maaf. Halo anak-anak. Oke. Jadi kalau kita ibaratkan ya, orang yang mengetahui ilmunya berpuasa atau betapa besarnya pahala puasa itu ibarat seperti ini. Ada seekor kambing. Kemudian kita hadapkan kepadanya sebongkah berlian yang sangat besar yang harganya 50 juta bahkan lebih. Kemudian di tangan satunya ada seikat rumput. Kira-kira kalau kita hadapkan dengan seekor kambing, mana yang dia akan pilih? Pasti pilih pisang dong. Pisang. Rumput. Rumput. Ya, rumput. Ya, Ikannya monyet nih. Jadi dia pasti memilih rumput. Karena apa? Dia lebih mementingkan makanannya saja, hanya untuk makan. Sama kayak manusia Pak Rokim. Jadi manusia itu kalau dia tahu ilmunya betapa besarnya pahala Ramadan, maka dia akan memilih berlian. Dia bisa mengambil berlian, dia jual kembali, maka dia akan penuhi kebutuhannya. Dia betapa banyak mendapatkan nikmat dari situ. Berbeda hanya kalau kita hanya mendapatkan rumput saja, tadi ya. maka dia mendapatkan sedikit saja dan tidak mendapatkan apa-apa. Gitu Pak Rokim. Berarti tadi kayak gini ya, puasa tapi berbuat maksiat. Itu sia-sia. Sia-sia dia dapat puasa, pahalanya puasa dapat. Dia tidak dapat pahala puasa, yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga. Percuma dong, Ustaz ya. Percuma. Jadi kasihan ya.
eman ya kalau bulan Ramadan untuk melakukan hal yang sudah menahan lapar, haus, tidak dapat apa-apa. Dan andai kata ya Pak Rokim, jika seandainya Allah menjadikan para penghuni kubur, orang-orang yang sudah meninggal yang sudah mendahului kita dibangkitkan lagi, maka dia akan memohon kepada Allah untuk bisa dibangkitkan lagi ke dunia ini, dan dia akan berusaha untuk beribadah di bulan suci Ramadan, tidak melewatkan sedikit pun nafas mereka, melainkan hanya untuk ibadah kepada gitu Allah. Ya. Subhanallah. Seperti jadi itu, penyesalan itu selalu di akhir, Ustaz ya. Gitu Pak Hakim. Ayo anak-anak, seru sekali ya obrolan kita. Nggak tahu ya disampaikan apa. Pokoknya mengalir terus ya anak-anak. Jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah, siswa-siswi SD Muri dan juga pemirsa Muri TV ya, yang dimanapun kalian berada, ini adalah program baru Ustaz. Saya ulangi lagi, program podcast Ramadan yang insya Allah ini adalah edisi perdana. Nanti kalau memang bagus, Ustaz siap ya. Iya, mungkin kita akan bisa kasih tema-tema narasumber yang lain juga kan? Iya. Ya, mabruk insyaallah. Tema-tema yang lain, Ustaz. Ini puasa, Ustaz. Kita bilang puasa tadi itu mungkin ada nggak tingkatan puasa itu, Ustaz? Nggak ada ya. Tingkatan puasa seperti apa ya? Maksudnya ada puasa, tingkatan puasa, macam-macam puasa. Oh, macam-macam puasa. Macam-macam puasa memang ada Pak Rokim, ada dua secara garis besar, secara global, puasa wajib dan puasa sunnah. Di antara puasa wajib adalah puasa bulan suci Ramadan, dan puasa yang wajib selanjutnya adalah puasa nazar. Tahu puasa nazar Pak Rokim? Ulangi lagi Ustaz ya. Jadi puasa yang wajib itu pemirsa Muri TV, ada dua ya puasa wajib. Jenis puasa ada puasa wajib dan puasa sunnah. Yang terkategori puasa wajib itu adalah puasa Ramadan dan puasa nazar. Puasa dua-dua ya, nazar sama puasa wajib Ramadan ya. Jadi puasa bisa didefinisikan sendiri-sendiri Ustaz, apa itu puasa? Puasa Ramadan itu adalah puasa yang khusus ya di bulan Ramadan aja. Di bulan Ramadan, nggak bisa di bulan lainnya. Karena Ramadan cuma satu Pak Rokim. Ada jadi marhaban tiba. Itu yang nyanyi itu Iis dah lupa. Bukan Iis Dahli ya. Oke, kita skip. Iya, Ustaz. Nah, selanjutnya ada puasa nazar. Kalau puasa nazar bukan nazar yang penyanyi dangdut itu. Bukan puasa nazar itu. Puasa nazar adalah puasa yang kita sudah ingin bernazar. Nazar itu kayak azam atau janji sumpah gitu ya. Apabila saya nanti terpenuhi, maka saya akan berpuasa sekian hari. Itu puasa nazar dan harus dipenuhi. Itu puasa nazar. Sedangkan yang kedua yaitu puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa yang dilakukan di luar dari puasa wajib tersebut, seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, terus ada puasa ayamil bid ya. Puasa di tengah bulan gitu. Itu ya, ada tuntunannya. Jadi yang namanya ibadah itu kita harus menunggu perintah dari Allah. Gitu. Dalam arti untuk ibadah itu harus ada perintahnya. Ada perintahnya. Kalau saya tahu dulu asal hukum ibadah itu haram, Ustaz ya. Oh, benar sekali dalam kaidahnya seperti ini. Fal aslu fil ibadah, asal dari ibadah itu al-butlan atau al-haram. Jadi asal dari ibadah itu adalah haram, dilarang. Hatta yakuna dalilun, sampai ada dalil yang yutamma bih, untuk diperintahkan untuk dilakukan. Dan muamalah kebalikannya Pak Rokim. Fal aslu fil muamalah al-jaiz al-mubah. Asli dari muamalah adalah mubah, boleh semua yang dilakukan sampai ada dalil yang mengharam. Yang untuk mengharamkan dilakukan. Contohnya riba, contohnya mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Oke, sampai nyambut situ Ustaz ya. Iya. Oke. Anak-anak, ini sudah tidak terasa kita sudah berapa menit Ustaz ini? Iya, sudah berapa abad ya? Sudah sampai panjang ini. Iya. Kalau bisa ini jenggotnya panjang atau gimana? Kayak Ashabul Kahfi nanti Ustaz. Jadi ini mesti start closing statementnya pada program podcast perdana ini, kesimpulannya apa Ustaz? Jadi apa yang perlu disampaikan ke anak-anak biar makin mantap ini puasanya? Yang masih setengah-setengah puasanya anak kelas 1, kelas 2 harus ditingkatkan. Oke, pesan-pesan dari Pak Khalid
supaya kalian bisa lebih semangat lagi untuk berpuasa adalah jalani dengan ikhlas dan berusaha dengan keras. Oh gitu. Iya. Ikhlas dan keras. Ingat kerja Ustaz, keras. Kerja keras. Iya. Ustaz Khalid bilang seperti itu. Gitu. Oke. Terima kasih Ustaz Khalid. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Anak-anak, warahmatullahi. demikian tadi podcast kita bersama Ustaz Khalid yang Terkait dengan puasa. Puasa. Jumpa lagi nanti ya di edisi mendatang pada podcast Selanjutnya. yang selanjutnya. Sekian dari kami, mohon maaf. Anak-anak perlu disampaikan bahwa nanti ada pertanyaan ya di masing-masing setiap menit ini nanti ada pertanyaan Ustaz. Karena ini adalah tugas sekolah juga. Oke. Program PKDA. Nanti di setiap beberapa menit sekali muncul pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Ya. Yap. Jadi biar kita makin ilmunya, kalau nonton sesuatu itu kan harus total. Jadi Benar nonton sekali. sampai awal sampai akhir. Oke, terima kasih Ustaz Khalid dan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya marhaban. Mas matikan.